Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada video kali ini guys, kita akan sharing mengenai salah satu materi fisika instrumentasi. So, stay tune. Nah, pada topik fisika instrumentasi, di pertemuan kali ini kita membahas electrical and electronic material, yaitu beberapa material yang digunakan pada teknik kelistrikan dan teknik elektronika, di mana material-material ini mempunyai karakteristik tertentu sehingga nantinya akan mempunyai karakteristik listrik yang berbeda-beda pula dan dapat diaplikasikan pada berbagai bidang di kelistrikan atau di elektronika. Kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan material yang sesuai untuk penggunaannya, kemajuan pada komputer berbasis elektron, perkembangan polimer konduksi, serta ferroelektrik sebagai jenis dielektrik modern, dan banyak lagi yang lainnya. Lebih lanjut, perkembangan teknologi material listrik elektronik yang berbasis komputer dan instrumentasi cenderung dalam bentuk fiber optik, superkonduktor suhu tinggi, dan lainnya. Material kelistrikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama, konduktor. Material konduktor memiliki banyak elektron bebas, sehingga hal inilah yang mengakibatkan material konduktor sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Konduksi elektron ini terjadi sesuai dengan teori elektron bebas. Beberapa material konduktor seperti emas, perak, tembaga, aluminium memiliki konduktivitas yang berbeda. Dengan pertimbangan faktor biaya dan efektivitas, maka tembaga dan aluminium banyak digunakan sebagai kabel transmisi dan lainnya. Adapun 3 pembagian material konduktor secara general adalah yang pertama berdasarkan aplikasi tegangan, ada yang digunakan pada tegangan tinggi dan tegangan rendah. Yang kedua berdasarkan temperatur tinggi, temperatur rendah, dan yang ketiga, apakah material tersebut terisolasi ataupun terbuka. Oke, sebelum kita lanjut ke klasifikasi material elektronik berikutnya, adapun hal-hal yang perlu kita ketahui secara mendasar adalah perbedaan antara konduktor, semikonduktor, dan insulator. Kita tinjau dari tingkatan energi yang ada pada material tersebut. Nah, untuk konduktor, secara umum material mempunyai pita valensi dan pita konduksi, dan beberapa elektron bebas yang berada pada pita valensi. Nah, untuk konduktor, elektron bebas yang berada pada pita valensi itu terdapat banyak elektron bebas ya, bisa dilihat sendiri. Nah, setelah itu antara pita valensi dan pita konduksinya tidak terdapat celah atau gap, sehingga elektron-elektron bebas pada pita valensi untuk material konduktor dapat bergerak dengan bebas ke pita konduksi. Lain halnya dengan semikonduktor, untuk material semikonduktor, elektron-elektron bebas yang berada pada pita valensi dibutuhkan sedikit energi untuk bergerak ke pita konduksi. Kenapa? Karena antara pita valensi dan pita konduksi itu terdapat sebuah gap atau sebuah celah tertentu dibatasi oleh nilai elektron voltnya. Dan di sini elektron-elektron bebas membutuhkan energi tertentu untuk bergerak ke pita konduksi. Sedangkan untuk material insulator juga terdapat pita valensi dan pita konduksi, namun gap yang terjadi antara pita valensi dan pita konduksi itu sangat lebar, lebih besar dari 5 elektron volt. Jadi sangat mustahil kalau elektron itu bisa bergerak ke pita konduksi di insulator. Selanjutnya, salah satu material solid yang memiliki energi gap di antara konduktor dan isolator adalah semikonduktor. Konduktivitasnya lebih baik dari dielektrik atau isolator, tetapi kurang baik dari konduktor. Pada dasarnya, semikonduktor merupakan material elektronik
Contohnya ada silikon dan germanium. Dalam keadaan murni, material ini termasuk ke semikonduktor intrinsik, tetapi karena tidak memiliki kegunaan praktis dan membutuhkan tegangan tinggi pada energi gap, sehingga semikonduktor intrinsik didoping untuk membuat semikonduktor ekstrinsik, terutama dari tipe P dan N. Contohnya menjadi gallium arsenide, serta banyak lagi lainnya. Tipe P dan N digunakan untuk membuat persimpangan NP pada dioda, NPN dan PNP untuk transistor, serta lainnya. Nah, untuk semikonduktor, konduktivitas semikonduktor menurun dengan pemurnian dan untuk koefisien ketahanan suhunya memiliki sifat yang kurang bagus. Semikonduktor banyak digunakan sebagai penyearah, penguat, fotosel, dan lain-lain. Dielektrik atau insulator merupakan material di mana elektron valensinya terikat erat ke atom induknya. Oleh karena itu, insulator membutuhkan medan listrik yang sangat besar untuk melepaskan elektron-elektron tersebut dari sebuah atom. Untuk dielektrik dicirikan sebagai yang pertama, pita valensinya penuh, yang kedua, pita konduksi kosong, serta celah energi yang besar antara pita valensi dan pita konduksi. Untuk dielektrik terdapat dalam bentuk padat, cair, gas, dan mungkin saja dalam bentuk sintetik, keramik, kertas, dan juga lainnya. Dielektrik pada kapasitor digunakan sebagai isolasi antara dua batang logam. Sifat utama dari dielektrik ini adalah dapat kita lihat pada konstanta dielektrik, kekuatan dielektriknya, dan dielektrik loss-nya. Untuk konstanta dielektrik dipengaruhi oleh suhu dan frekuensi, dan parameter dielektrik yang baik itu memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Dan kekuatan dielektrik tinggi, tetapi loss-nya rendah. Loss pada dielektrik terkecil pada minyak transformaton dan silika leburan. Untuk dielektrik mengalami berbagai jenis polarisasi di bawah pengaruh medan listrik yang diaplikasikan, serta proses polarisasi ini dipengaruhi oleh waktu, frekuensi, dan suhu. Efek waktu dinyatakan dengan waktu relaksasi yang ada pada material itu sendiri. Klasifikasi material berikutnya adalah superkonduktor. Pada superkonduktor ini menunjukkan perubahan atau perilaku yang berubah secara tiba-tiba pada suhu yang sangat rendah. Nah, fenomena ini disebut dengan superkonduktivitas yang terlihat di bawah suhu kritis tertentu. Jadi superkonduktor menunjukkan sifat ketika suhunya rendah, resistansi dari suatu material sama dengan 0 atau mendekati 0, kerapatan flux magnet B mendekati 0, serta daya disipasinya mendekati 0. Bahan superkonduktor atau material superkonduktor termasuk ke dalam logam dan keramik, dan mungkin dalam bentuk elemen gabungan ataupun compound ya antara dua material, dan bersifat magnetis atau non-magnetis. Untuk sekarang ini, material superkonduktor sedang dilakukan penelitian untuk mendapatkan material superkonduktor pada suhu tinggi, misalnya pada suhu kamar. Nah, superkonduktor ini digunakan dalam kereta levitasi, kereta tanpa roda yang bergerak di medan magnet.
mesin pencitraan medis, mesin kriogenik, dan lain-lainnya. Pada material magnetik, material ini dapat dengan mudah diinduksi untuk menjadikannya magnet. Dipole generation-nya diinduksi dikaitkan dengan perputaran elektron, gerakan orbital elektron, dan interaksi antar elektron itu sendiri. Serta tergantung juga pada momen magnet di dalam suatu material. Nah, untuk material magnetik ini bisa saja dalam bentuk diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, ataupun anti ferromagnetik dan ferimagnetik atau ferrit. Bahan diamagnetik tidak mengembangkan magnet karena tidak adanya momen magnet. Contohnya emas, bismut, tembaga. Untuk paramagnetik membentuk magnet lemah seperti aluminium, platinum. Bahan ferromagnetik mengembangkan magnet yang sangat kuat seperti baja dan besi, nikel, kobalt, gadolinium. Nah, bergantung pada area di bawah kurva antara medan magnet. Bahan ferromagnetik dapat berupa bahan bermagnet lunak atau bermagnet keras. Untuk bahan magnet lunak digunakan sebagai inti transformator karena hysteresis loss-nya paling sedikit. Sedangkan untuk bahan magnet keras digunakan untuk membuat magnet permanen pada motor listrik, alternator, dan lain-lain. Bahan ferromagnetik atau material ferromagnetik digunakan sebagai layar magnet dan gelombang magnet juga di dalam aplikasinya. Material antiferromagnetik salah satu material di mana terjadinya gaya pertukaran mekanik kuantum menghasilkan kecenderungan antiparalel penyelarasan spin elektron dari atom sebelahnya. Contohnya oksida dan sulfida logam. Ferroelektrik merupakan jenis material dielektrik tingkat lanjut, di mana jumlahnya banyak lebih unggul dari dielektrik konvensional. Jadi untuk ferroelektrik ini, dia mempunyai keselarasan semua dipol listrik ke arah bidang terapan. Oleh karena itu, terjadi polarisasi spontan pada material ferroelektrik ini. Dan ferroelektrik dianalogikan dengan bahan ferromagnetik dan dapat digunakan dalam miniatur kapasitor, bahan elektrooptik, dan perangkat sonar, serta lainnya. Piezoelektrik merupakan jenis dielektrik yang menunjukkan efek piezoelektrik. Nah, menurut efek piezoelektrik ini, medan listrik menyebabkan regangan mekanis masuk kristal piezoelektrik dan sebaliknya. Contohnya adalah kuarsa, kadmium sulfida atau CdS, serta ZnO. Nah, material jenis ini digunakan sebagai transducer di berbagai perangkat dan instrumen untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal mekanis atau sebaliknya. Dan kristal kuarsa biasanya digunakan untuk menghasilkan ultrasonic wave. Material perovskite merupakan campuran oksida yang diperoleh dari peleburan oksida titanium, zirkonium, dan hafnium dengan oksida logam lainnya. Perovskite digunakan atau diaplikasikan pada bahan dasar untuk mengembangkan solar cell. Pada dasarnya, material-material ini termasuk kepada keluarga magnetis dan juga lebih fokusnya kepada ferrit, tetapi di sini dia memiliki bentuk kristal yang berbeda. Spinel dan garnet memiliki struktur kubik, sedangkan magnetoplumbit memiliki struktur heksagonal.
Tetapi keduanya berperilaku atau karakteristiknya seperti ferrit lunak dan keras, memiliki loop histeresis persegi, dan berfungsi sebagai semikonduktor mobilitas rendah. Nah, karena material-material ini termasuk kepada ferrit, jadi material-material ini banyak digunakan pada inti memori komputer dan juga diaplikasikan pada frekuensi gelombang mikro. Di dalam teknologi material, tidak hanya cukup mengetahui dari fisika material, kimia material, ataupun perilaku serta properti lainnya, tetapi penting juga diketahui tentang bagaimana suatu material dapat secara tepat dan ekonomis digunakan secara praktis dalam berbagai kondisi. Kondisi ini mungkin berhubungan dengan pengoperasiannya untuk fabrikasi atau untuk stabilitas suatu material. Nah, material teknik kelistrikan digunakan di satu atau semua bidang, sepertinya pada mesin, contohnya ada motor, alternator, robot, dan lain-lain. Untuk struktur yang digunakan adalah sebagai transformator, tabung sinar katoda, antena, dan lain-lain. Pada suatu perangkat atau device digunakan sebagai pengukur regangan, sirkuit terintegrasi, saklar kontrol, termistor, pengukur bimetal, dan lainnya. Serta dalam bidang instrumen digunakan sebagai multimeter, transducer, termokapel, dan lainnya. Nah, adapun beberapa properti listrik atau electrical yang biasanya dipunyai atau dimiliki oleh suatu material, terlebih itu material elektronik, dapat dilihat dari berbagai parameter. Yang pertama itu resistivitas, tentunya resistivitas listrik. Yang kedua, konduktivitas listrik. Yang ketiga, konstanta dielektrik, kekuatan dielektrik, waktu relaksasi, serta faktor daya. Sedangkan parameter-parameter yang ada pada properti magnetik adalah yang pertama, histeresis magnetis, retentivitas, permeabilitas, kerentanan, gaya koersif, serta relativitas. Properti elektronik biasanya parameter dari suatu material mencakup kepada semikonduksi elektronik, drift, difusi, konsentrasi pada suatu material, celah energi atau energi gap, energi Fermi, mobilitas, kepadatan dari karier, energi ionisasi, massa efektif, massa jenis, serta lainnya. Sedangkan untuk properti optik bisa dilihat dari refleksi optik, refraksi, transmisi, fluoresensi, luminesi. Dan ada juga dari properti-properti fisikal, thermal yang berhubungan dengan panas. Kalau fisik berhubungan dengan density, melting point, color, shape, size, dan porosity. Serta dapat dilihat juga dari chemical ataupun mechanical property yang ada pada material yang berhubungan ya. Jika ingin melihat beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari sifat-sifat mekanik dan kimia dari satu material. Dan properti-properti lainnya atau sifat-sifat yang lainnya seperti dari cryogenic, acoustical, metallurgical, surface, structural, technological, aesthetic, ataupun nuklir. Jadi properti-properti ini semua menyesuaikan dari material yang nantinya kita butuhkan atau disesuaikan dengan material yang akan digunakan, diaplikasikan pada bidang apa. Beberapa jenis dari material engineering dapat dibedakan sebagai logam, non-logam, organik polimer dan keramik, serta alloy dan composite.
Untuk struktur material yang digunakan biasanya terbagi dua, ada yang makro dan ada yang mikro. Berarti kalau makro bisa dilihat secara langsung atau hanya membutuhkan mikroskop yang beresolusi rendah. Untuk mikro, karena adanya keterbatasan kemampuan mata manusia, jadi mata manusia hanya mampu membedakan dua garis yang terpisah yang lebih dari 0,1 mm. Itu batas kemampuan mata manusia. Dan ini disebut dengan batas resolusi dari mata manusia. Artinya, jika pemisahan antara dua garis kurang dari 0,1 mm, mata manusia akan melihatnya sebagai satu garis. Jadi untuk tingkat mikrostruktur, selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai substructure, struktur kristal, struktur elektron, dan struktur nuklir. Perkembangan elektronika sebenarnya sudah banyak diaplikasikan di berbagai cabang ilmu, contohnya seperti bioelektronika, elektronika molekuler, spintronik, elektronika polimer, ataupun elektronika nano. Salah satu diantaranya yaitu spintronik, yaitu spin elektronika. Untuk spin elektronik itu berhubungan ke fenomena spin dependent yang dimanipulasi menggunakan komputasi kuantum untuk mendapatkan hasil elektronik yang diinginkan ya. Jadi perangkat spintronik ini menyimpan informasi ke dalam putaran orientasi yang kemudian melekat pada elektron yang bergerak untuk membawanya di sepanjang kawat. Nah, beberapa jenis perangkat spintronik seperti dioda spin, transistor spin, sel surya spin polarized, dioda magnet, dan ada juga yang diterapkan pada sensor magnetis dan aplikasi penyimpanan memori. Serta spintronik juga digunakan pada near field scanning optical microscopy untuk mendeteksi elektron dalam titik kuantum semiconductor, dalam komputasi kuantum, serta dalam transistor elektron tunggal sebagai detektor spin elektron tunggal. Material berikutnya ada ferromagnetic semiconductor, contohnya dioda bipolar magnetik dan juga transistor bipolar magnetik. Jadi untuk material ferromagnetic semiconductor diharapkan nantinya memori dengan kecepatan akses yang tinggi serta penyimpanan informasi dengan kepadatan tinggi dan non-volatile. Serta ada juga material left hand, di mana konsepnya itu pembalikan dari efek Doppler serta hukum Snell. Oke, sekian dulu sharing session pada video kali ini. Akan dilanjutkan pada sharing session di video berikutnya. See you on the next video.